Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tahira Rahma dengan NIM 632403222 asal kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mandiri 3 mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Analisis Bahasa Indonesia pada Pidato Tokoh Politik. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, sejahtera Dr. kita sekalian, Charles Kosa Megawati Soekarno Putri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Kiai Haji Dr. Amin, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Hajah Soraya Hamzahas, pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang hadir. Objek yang saya analisis ini merupakan pidato Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto pada peringatan hari lahirnya Pancasila yang ke-81 yang disampaikan pada tanggal 1 Juni 2026. Pidato ini saya ambil karena merupakan pidato kenegaraan resmi yang penuh dengan gaya bahasa formal dan retorika politik, sehingga menarik untuk dianalisis dari sisi kaidah bahasa Indonesia. Dalam video ini, saya akan membahas 5 hal. Yang pertama, identifikasi pidato. Yang kedua, kesesuaian ragam bahasa dan struktur kalimat. Yang ketiga, ada pilihan kata atau diksi. Yang keempat, bahasa atau majas yang digunakan. Dan yang terakhir, analisis argumentasi dari pidato tersebut. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, itu ada identifikasi pidato. Pada pidato ini disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia yang ke-8, yaitu Bapak Prabowo Subianto, dalam upacara peringatan hari lahirnya Pancasila yang ke-81. Bertepatan dengan tanggal 1 Juni 2026 dengan tema utama Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia. Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Secara garis besar, pidato ini menegaskan makna Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus mengarahkan gagasan besar transformasi ekonomi nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Poin yang kedua yaitu ragam bahasa yang digunakan. Karena ini pidato kenegaraan resmi, ragam bahasa yang dipakai adalah ragam baku dan formal. Tidak ditemukan campuran kode bahasa asing atau bahasa gaul di sepanjang pidato. Contohnya bisa kita lihat pada kutipan berikut yang menunjukkan struktur kalimat subjek, predikat, objek yang jelas, dan sesuai kaidah bahasa Indonesia baku. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Poin selanjutnya adalah struktur kalimat. Menariknya, di bagian pembukaan, Bapak Prabowo menyebutkan tamu undangan satu persatu beserta jabatannya. Penyebutannya cukup panjang karena semua nama dan jabatan disampaikan dalam satu rangkaian kalimat. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka,
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Hal ini wajar karena pidatonya merupakan pidato kenegaraan sehingga bahasanya dibuat resmi sebagai bentuk penghormatan kepada para tamu yang hadir. Dari sisi kaidah bahasa Indonesia, kalimat sepanjang ini kurang efektif karena berpotensi membuat pendengar kehilangan fokus terhadap inti kalimat. Namun, secara konvensi, pidato protokoler kenegaraan, hal ini memang lazim digunakan sebagai bentuk penghormatan. Poin selanjutnya yaitu ada diksi atau pilihan kata. Karena pidato ini dibacakan dari naskah, ada beberapa kata yang pengucapannya keliru atau menyimpang dari bentuk baku. Ini biasanya disebut slip lidah atau kekeliruan artikulasi saat membacakan teks. Penyimpangan semacam ini wajar terjadi karena faktor artikulasi saat membacakan naskah, apalagi dengan durasi pidato yang cukup panjang. Ini menjadi salah satu contoh menarik dari kesenjangan antara apa yang tertulis di naskah dengan apa yang benar-benar terucap saat dibacakan. Poin yang keempat adalah gaya bahasa atau majas yang digunakan pembicara untuk memperkuat pesan. Yang pertama ada repetisi atau anafora, yaitu pengulangan kata di awal kalimat secara berturut-turut. Contohnya pada bagian ini. Lebih siap. Namun, kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atas sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah Kata terlalu lama diulang 3 kali berturut-turut untuk menegaskan rasa keprihatinan terhadap ketimpangan ekonomi. Selanjutnya ada gaya bahasa paralelisme, yaitu penggunaan struktur kalimat yang sejajar dan berulang. Contohnya pada kalimat bangsa yang kuat karena pemersatunya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Pola kalimat yang sejajar ini menciptakan efek retoris yang kuat dan mudah diingat pendengar. Selain itu, ditemukan juga majas metafora seperti prasa, rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri, serta majas klimaks pada bagian penutup, yaitu pengulangan kata merdeka yang semakin menguat sebagai puncak emosional pidato. Poin yang kelima yaitu ada analisis argumentasi. Pidato ini menggunakan struktur retorika klasik pidato Indonesia, yaitu pembukaan yang panjang berisi penghormatan kepada tamu, bagian isi yang memaparkan gagasan besar transformasi ekonomi berdasarkan Pancasila, dan bagian penutup yang berisi seruan emosional serta ajakan bersama. Kalau dilihat dari argumentasinya, pembicara berhasil membangun alur sebab akibat yang jelas. Misalnya soal kekayaan alam Indonesia yang belum sepenuhnya dinikmati oleh rakyat. Makanya diperlukan transformasi ekonomi. Tapi di sisi lain ada beberapa istilah teknis yang dipakai tanpa dijelaskan lebih lanjut. berdasarkan hilirisasi, kita sudah swasembada pangan. Contohnya hilirisasi dan swasembada pangan. Padahal buat audiens awam, dua istilah ini belum tentu familiar. Hilirisasi itu maksudnya mengelola bahan mentah jadi produk yang bernilai tambah di dalam negeri. Sedangkan swasembada pangan artinya negara bisa mencukupi kebutuhan pangannya sendiri tanpa impor. Karena agak dijelaskan di dalam pidatonya, ini berpotensi bikin sebagian pendengar kurang paham maksud sebenarnya. Dapat disimpulkan
Pidato Pak Prabowo Subianto ini secara umum sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, karena disampaikan dalam ragam resmi dan formal. Namun, ditemukan beberapa penyimpangan pengucapan diksi yang wajar terjadi saat membaca naskah pidato yang cukup panjang. Dari sisi gaya bahasa, pidato ini kayak akan majas repetisi, paralelisme, metafora, dan klimaks yang memperkuat efek retoris dan emosional bagi pendengar. Demikian analisis bahasa yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas mandiri 3 mata kuliah Bahasa Indonesia. Semoga dengan video ini bermanfaat dan dapat menjadi bahan penilaian yang baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.